Selamat sore, perkenalkan saya Cindika Resinaga NIM 03 2019 071. Di sini saya akan menjelaskan konsep mekanik ventilator dasar. Baiklah, yang pertama pengertian pemasangan ventilator. Di sini pengertian pemasangan ventilator itu adalah suatu tindakan keperawatan memasukkan alat bantu pernapasan melalui intubasi ke saluran pernapasan pasien. Yang kedua, tujuan pemasangan ventilator. Tujuan pemasangan ventilator ini meliputi tujuannya itu membantu pasien-pasien gagal nafas untuk dapat bertahan hidup dengan cara membantu oksigenasi, membantu eliminasi karbon dioksida, membantu kerja otot-otot pernapasan, membantu ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, membantu menjamin hantaran oksigen ke jaringan adekuat. Yang ketiga, indikasi pemasangan ventilator. Secara garis besar, ada 3 indikasi dalam pemasangan ventilator. Yang pertama, pasien gagal nafas, di mana RR pasien itu kurang dari 35 dan SaO2-nya kurang dari 90%, PCO2-nya lebih dari 55 ml/hektogram, dan penurunan kesadaran serta tidal volume. Dan yang kedua itu pasien pasca operasi mayor, dan yang ketiga pasien pasca henti jantung. Kontraindikasi dalam pemasangan ventilator itu adalah pasien yang dalam keadaan koma, pasien yang mengalami henti jantung, dan pasien yang mengalami henti nafas. Komplikasi yang terjadi pada pemasangan ventilator itu salah satunya komplikasi pada paru seperti infeksi paru, yang kedua komplikasi pada sistem kardiovaskular yaitu seperti hipotensi, yang ketiga komplikasi pada sistem saraf pusat contohnya vasokonstriksi, dan yang keempat komplikasi pada sistem gastrotrivial contohnya distensi. Kemudian SOP pemasangan ventilator. Yang pertama sekali yang harus kita ketahui itu atau yang harus kita persiapkan itu alat dan bahan dalam pemasangan ventilator. Setelah itu yang pertama sekali itu sambungkan stok kontak pada ventilator mekanik ke aliran listrik, lalu dengan menekan tombol on. Setelah itu pastikan terlebih dahulu corrugated sesuai dengan kegunaan yang akan kita berikan pada pasien. Setelah itu isi humidifier diisi dengan aquadis steril, lalu nyalakan kembali tombol on yang ada di belakang monitor. Setelah itu setting ventilator mekanik sesuai dengan anjuran dokter mengenai mode, VT, frekuensi nafas, rasio FiO2, ASP, PiIP, dan lain-lain yang ada di monitor. Setelah itu sambungkan corrugated dengan endotracheal yang terpasang pada pasien. Selang yang terpasang pada pasien itu adalah selang yang berwarna biru. Setelah menyambungkan selang kepada pasien, pastikan selang tersebut berfungsi dengan baik dengan memonitor fungsi pernapasan dan saturasi oksigen yang ada di monitor, di bagian monitor tersebut. Setelah itu lakukan segala tindakan dengan memperhatikan teknik aseptik dan universal precaution. Lalu lakukan suction secara rutin, biasanya tiap 4 jam sekali. Bila perlu, boleh dilakukan di luar jadwal. Setelah itu pastikan humidifier berfungsi dengan baik. Air yang tertampung di dalam water trap secara rutin harus dikosongkan. Setelah itu rubah posisi pasien tiap 3 jam untuk postural drainase atau untuk pengembangan paru-paru. Setelah itu pastikan tabung atau tubing ventilator dalam keadaan tepat. Setelah itu pastikan jika pasien tersebut menggunakan NGT, pastikan pada posisi yang benar dan lakukan aspirasi setiap 6 jam atau setiap akan memberikan nutrisi internal.
Jika pasien menggunakan ventilator mekanik, lakukan pemeliharaan pos pemasangan ventilator setelah pasien tersebut tidak menggunakan atau setelah pasien tersebut menggunakan pemasangan ventilator. Baiklah, di sini saya telah selesai menjelaskan konsep ventilator mekanik dasar dan SOP pemasangan ventilator. Jika ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf. Terima kasih.